Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wahyuni dari kelas FM 21C dengan NIM 21416248201066 dari Fakultas Farmasi Universitas Buana Pejuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan jurnal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pharmaceutical Care dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Lina Aldiani M.Pharm. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan jurnal mengenai resiko hipertensi, diabetes, dan konsumsi minuman herbal pada kejadian gagal ginjal kronik di RSUP Dr. Wahidin Sudiro Makassar tahun 2015. Dari jurnal Wiyata dengan penulis Gabrielin Sura Songbiding. Abstrak, latar belakang penyakit ginjal kronik merupakan masalah kesehatan dunia dengan peningkatan insidensi, prevalensi, serta tingkat morbiditas dan mortalitas. Dengan tujuan menganalisis besar risiko hipertensi, diabetes, dan konsumsi obat herbal pada kejadian gagal ginjal kronik. Dengan metode pendekatan adalah cost control study melalui wawancara langsung dengan responden. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien gagal ginjal yang berobat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 2014. Jumlah sampel kelompok kasus sebanyak 70 diambil dengan teknis forfosive sampling dan kelompok kontrol sebanyak 70 sampel. Variabel independen yaitu hipertensi, diabetes, dan konsumsi minuman herbal, sedangkan variabel dependen yaitu gagal ginjal kronik yang dianalisis menggunakan uji chi-square. Hasil bahwa faktor risiko kejadian gagal ginjal kronik adalah hipertensi atau OR sama dengan 21,45. Diabetes atau OR sama dengan 12,37 dan konsumsi obat herbal atau OR sama dengan 11,76. Kesimpulan dan saran, terdapat hubungan antara hipertensi, diabetes, dan konsumsi minuman herbal. Perlu dilakukan penyuluhan terkait risiko konsumsi minuman herbal dan perubahan pola hidup untuk penderita hipertensi dan diabetes. Ginjal kronik merupakan penyakit yang menahun dan bersifat progresif, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme atau kesetimbangan cairan dan elektrolit, menyebabkan uremia. Gagal ginjal kronik terjadi apabila laju filtrasi glomeruler atau LFG kurang dari 60 ml per menit selama 3 bulan atau lebih. Berbagai faktor yang mempengaruhi kecepatan kerusakan serta penurunan fungsi ginjal dapat berasal dari genetik, perilaku, lingkungan, maupun proses degeneratif. Penyakit ginjal kronik atau chronic kidney disease atau CKD merupakan masalah kesehatan dunia dengan peningkatan insidensi, prevalensi, serta tingkat morbiditas dan mortalitas. Prevalensi global telah meningkat setiap tahunnya. Menurut data WHO, penyakit ginjal kronik berkontribusi pada beban penyakit dunia dengan angka kematian sebesar 850.000 setiap tahun. Penyakit tersebut merupakan penyakit ke-12 kematian dan ke-17 menyebabkan kecacatan di dunia. Angka kematian akibat gagal ginjal kronik merupakan peningkatan di banyak negara, termasuk di negara perkembangan seperti Indonesia. Prevalensi gagal ginjal kronik berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia sebesar 0,2%, dengan prevalensi tertinggi di Sulawesi Tengah sebesar 0,5%, diikuti Aceh, Gorontalo, dan Sulawesi Utara, masing-masing 0,4%. Sementara Provinsi Sulawesi Selatan memiliki angka prevalensi sebesar 0,3%. Kunjungan pasien akibat gagal ginjal kronis di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo sebanyak
858 kunjungan pada tahun 2012, 638 kunjungan pada tahun 2013, dan peningkatan sebanyak 1.181 kunjungan pada tahun 2014. Kejadian penyakit ginjal kronik berhubungan dengan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya hipertensi, diabetes, dan konsumsi obat herbal. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara hipertensi dengan kejadian gagal ginjal. Penyakit tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah pada ginjal mengerut, sehingga aliran zat-zat makanan menuju ginjal terganggu dan mengakibatkan kerusakan sel-sel ginjal. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka sel-sel ginjal tidak akan berfungsi lagi. Diabetes mellitus atau DM dapat meningkatkan risiko dan penyakit ginjal. Obesitas, kolesterol, dan riwayat keluarga akan meningkatkan risiko ini. Dalam penelitian ini, jumlah wanita dengan DM penderita gagal ginjal lebih besar dari laki-laki karena multifaktor seperti gaya hidup dan kelebihan berat badan pada pasien wanita. Tingginya prevalensi CKD di pusat kota Shanghai mirip dengan yang ada pada pasien barat dan menyebabkan CKD, salah satunya adalah diabetes tipe 2. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian bermaksud melakukan penelitian dengan tujuan menilai besar risiko determinan kejadian gagal ginjal kronik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain analitik dengan pendekatan case control di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena pasien gagal ginjal kronik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo mengalami peningkatan dan merupakan rumah sakit tipe A yang menjadi pusat rujukan dari rumah sakit atau puskesmas dan dokter praktik serta kunjungan oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan. Populasi penelitian adalah yang datang berobat ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 2014. Sampel penelitian yaitu pasien gagal ginjal kronik yang berobat dan memiliki data yang lengkap tentang identitas diri serta tercatat dalam rekam medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tahun 2014. Sebanyak 70 sampel untuk memiliki kasus dan 70 sampel untuk kelompok kontrol. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik forfosis sampling. Variabel independen yaitu hipertensi, diabetes, dan konsumsi obat herbal, sedangkan variabel dependen yaitu gagal ginjal kronik. Data umum responden dianalisis dengan persentase. Data khusus responden dianalisis menggunakan uji Shikwaar untuk melihat OR atau odds ratio antara hipertensi, diabetes, dan konsumsi obat antara hipertensi, diabetes, dan konsumsi obat herbal dengan gagal ginjal kronik. Yang kedua yaitu hasil penelitian. Gambaran kejadian gagal ginjal kronik berdasarkan karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1 menunjukkan proporsi kasus jauh lebih besar pada jenis kelamin laki-laki yaitu 54,3% dan kelompok umur 51 sampai 55 tahun yaitu 21,4%. Hasil analisis faktor risiko hipertensi, diabetes, konsumsi obat herbal dengan kejadian gagal ginjal kronik dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa faktor risiko kejadian gagal ginjal kronik adalah hipertensi. OR sama dengan 21,45, diabetes OR sama dengan 12,37, dan konsumsi obat herbal OR sama dengan 11,76. Bahasan, hipertensi adalah suatu kejadian di mana seseorang mengalami
mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki penyakit hipertensi 21,45 kali lebih beresiko mengalami penyakit gagal ginjal kronik dibandingkan mereka yang tidak memiliki penyakit hipertensi. Tingginya tekanan darah akan membuat pembuluh darah dalam ginjal tertekan. Akhirnya pembuluh darah menjadi rusak dan menyebabkan fungsi ginjal menurun hingga mengalami kegagalan ginjal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara hipertensi dengan kejadian gagal ginjal kronik. Hipertensi merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam hubungan antara serum asam urat dan gagal ginjal kronik. Hubungan antara serum asam urat dan gagal ginjal kronik lebih kuat pada penderita hipertensi dibandingkan non-hipertensi. Pengobatan antihipertensi dapat menyebabkan peningkatan serum asam dan selanjutnya akan menyebabkan kerusakan ginjal. Diabetes adalah suatu penyakit yang ditandai dengan kadar glukosa di dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara cukup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki penyakit diabetes 12,37 kali lebih beresiko mengalami penyakit gagal ginjal kronik dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki penyakit diabetes. Tingginya kadar gula dalam darah membuat ginjal harus bekerja lebih keras dalam proses penyaringan darah dan mengakibatkan kebocoran pada ginjal. Awalnya, penderita akan mengalami kebocoran protein albumin yang dikeluarkan oleh urin, kemudian berkembang dan mengakibatkan fungsi penyaringan ginjal menurun. Pada saat itu, tubuh akan mendapatkan banyak limbah karena penurunan fungsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa diabetes mellitus tipe 2 merupakan faktor risiko pada pasien gagal ginjal kronik. Obat adalah bahan atau rumusan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Konsumsi obat herbal belum memiliki standarisasi yang baku dalam segi keamanan dan dosis tepat sebelum dapat dipastikan dengan jelas. Beberapa obat herbal mengandung spesies beracun, alergan, dan logam berat, sehingga menyebabkan keracunan obat baik sengaja ataupun disengaja sebagai penyebab reaksi yang merugikan dari herbal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi obat herbal 11,76 kali lebih beresiko mengalami penyakit gagal ginjal kronik dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsi obat herbal. Penelitian ini sebelumnya juga menyebutkan bahwa konsumsi obat merupakan faktor risiko gagal ginjal kronik. Terdapat bahan kimia dan obat-obatan yang menyebabkan kerusakan ginjal dengan membentuk kristal sehingga berbentuk cedera pada tubular, peradangan interstitial, dan obstruksi. Obat ini atau metabolismenya mengkristal karena ketika mereka menjadi jenuh dalam urin. Itu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa faktor hipertensi, diabetes, dan konsumsi obat herbal merupakan faktor risiko yang signifikan terhadap kejadian gagal ginjal kronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki penyakit hipertensi 21,45 kali lebih beresiko mengalami penyakit gagal ginjal kronik dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki penyakit hipertensi. Penyakit diabetes 12,37 kali lebih beresiko mengalami penyakit gagal ginjal kronik dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki penyakit diabetes. Obat herbal 11,76 kali lebih berisiko mengalami penyakit gagal ginjal
penyakit gagal ginjal kronik dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsi obat herbal. Keempat adalah referensi. Penulis Gabrielin Surapongsibiding dengan judul Resiko Hipertensi, Diabetes, dan Konsumsi Minuman Herbal pada Kejadian Gagal Ginjal Kronik di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar tahun 2015. Jurnal Wiyata Vol 3 No. 2 tahun 2016. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.